Shalom Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berhari Minggu. Dan di hari Minggu ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang menghidupkan kami, firman-Mu yang memotivasi kami untuk kuat menjalani hari-hari hidup yang penuh dengan tantangan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu saat ini Bapa, supaya pelayanan firman Tuhan tidak menjadi sia-sia, melainkan tetap menguatkan kami, memotivasi kami untuk terus menjadi pewarta kabar baik di tempat kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8 berjudul Penuhilah panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus. Amin. Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bagaimana keadaanmu saat ini? Sehat-sehat? Ataukah ada dalam pergumulan? Nah, mari kita merenungkan diri kita masing-masing. Jika saat ini kita ada dalam pergumulan dan bagi kita itu berat, siapakah yang kita pikirkan? Apakah Yesus masih ada dalam pikiran kita? Kita belajar dari Paulus hari ini lewat 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kalau kita lihat khusus ayat 6 sampai ayat 8, kita bisa merasakan apa yang dialami oleh Paulus. Dia dalam keadaan sekarat. Dia berkata bahwa kematiannya sudah dekat, ajal sudah menanti. Tetapi yang dipikirannya adalah bukan soal kematiannya, tetapi soal keberlanjutan pekerjaan pemberitaan Injil. Itu yang ada dalam pikirannya. Dan karena itu dia lebih fokus kepada pelayanannya. Itu berarti dia lebih fokus pada perluasan kabar baik. Dan dia harus memikirkan bagaimana supaya pekerjaan ini tetap berlanjut. Timotius, anak rohaninya yang sekarang bekerja sepelayanan dengan dia, adalah sasaran pertama dia untuk menanamkan dan menguatkan Timotius untuk melanjutkan akan misi Allah ini. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita lihat ayat 6, saya memulai dengan ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Bagi Paulus, hidup dan pelayanannya tidak menjadi sia-sia.
Bahkan kematiannya tidak menjadi sia-sia. Dia menganggap bahwa hidup dan kematiannya adalah persembahan yang berharga di hadapan Allah. Dan itu kita bisa lihat ketika Paulus menggunakan kiasan darahnya mulai dicurahkan. Itu diibaratkan dengan persembahan yang biasa dikorbankan oleh umat Allah pada zaman perjanjian lama sebagai persembahan yang mulia, dan itu memuliakan Allah. Di sini Paulus mengartikan, mengibaratkan hidup dan kematiannya sebagai korban persembahan yang memuliakan Allah. Luar biasa. Paulus juga mengibaratkan dirinya, perjuangannya memberitakan kabar baik. Seperti yang pernah ia sampaikan kepada Timotius pada pasal yang kedua. Dirinya itu ibarat seorang olahragawan, ibarat seorang pelari yang sudah mencapai garis akhir, sudah mencapai garis finish. Dia berjuang, dia arahkan pandangannya tetap fokus kepada Yesus Kristus, dan dia kini telah tiba di garis akhir. Perjuangan yang tidak sia-sia. Dia setia sampai akhir hidupnya. Dia berkata di sini, dan aku telah memelihara iman. Artinya bahwa sampai akhir hidupnya, ketika dia dirantai dengan besi atau dia dibelenggu, dia dimasukkan dalam penjara. Dan walaupun demikian, imannya, percayanya kepada Yesus Kristus tidak tergoyahkan. Dan selanjutnya Paulus berkata, kini telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Artinya di sini bahwa Paulus meyakini bahwa perlombaannya, perjuangannya memberitakan Injil tidak menjadi sia-sia, dan dia akan menerima mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan. Jadi bagi Paulus, kemenangan, mahkota sebagai sang juara itu adalah karunia atau pemberian Tuhan. Bukan karena jerih juangnya sebagai manusia, tetapi itu adalah hadiah terindah yang dikaruniakan oleh Allah. Dan Paulus menggambarkan Allah di sini yang akan memberikan mahkota kebenaran kepada dia dengan mengatakan hakim yang adil. Kita perhatikan ada 2 kali Paulus mengatakan tentang hakim yang adil atau penghakiman atau menghakimi ini juga ada di ayat yang pertama. Allah di dalam Yesus Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ini adalah pengakuan iman yang sering kita ungkapkan. Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 2 kali Paulus mengulang ini dalam perikop ini ayat 1-8. Berarti ada maksud Paulus ketika dia menggunakan kata-kata ini. Apa itu? Paulus sudah menyadari. Paulus sendiri sudah mengalaminya. Bagi Paulus, dan ini dia mau katakan kepada Timotius dan kita semua. Di mata manusia, pekerjaan ini orang boleh menghina. Orang boleh mengejek akan pekerjaan ini. Orang akan bisa mempermalukan orang-orang yang bekerja sebagai pemberita Injil. Paulus mengatakan, orang boleh berbuat tidak adil. Seperti yang dialami oleh Paulus. Dia berbuat kebaikan, menyebarkan kabar baik, tapi dia dipenjarakan. Ini tidak adil. Tetapi ada satu figur hakim yang adil, hakim yang agung, yang pasti tidak ada padanya ketidakadilan. Paulus seakan-akan mau mengatakan kepada para pemberita Injil, silakan orang-orang dunia boleh mengejek, silakan orang-orang dunia boleh menghina orang yang memberitakan Injil, bahkan membelenggu fisik orang-orang itu. Tetapi bahwa pada waktunya hakim yang adil itu akan menunjukkan, menampakkan keadilannya.
Dan itu nanti ketika tiba waktu kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Ini memberikan pengharapan kepada Paulus dan Paulus meneruskan itu kepada Timotius dan semua pemberita-pemberita Injil. Di akhir bagian ini Paulus mengatakan bahwa mahkota kebenaran itu bukan hanya akan diterima oleh Paulus, tetapi juga akan diterima oleh Timotius, siapa yang setia, dan kepada semua orang yang merindukan akan kedatangan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Nah, ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan maksud ini, maka Paulus mendorong Timotius, memberikan motivasi Timotius, dan dia memulai dengan semacam sumpah. Paulus bersumpah kepada Allah demi Allah di dalam Yesus Kristus, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Paulus memberikan nasihat yang sungguh-sungguh kepada Timotius. Dan kita bisa lihat dalam ayat yang kedua. Beritakan firman. Itu tugas utamanya. Memberitakan firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kesulitan apapun yang Timotius nanti hadapi. Beritakan firman. Itu tugasnya. Timotius harus gigih. Yang berikut, ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih. Paulus mengatakan kepada Timotius dengan sungguh-sungguh. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah. Nah, kata tegur ini pernah dipakai juga dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 20. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kata nasihatilah di ayat ini diterjemahkan dari kata kerja yang diberikan arti dalam bahasa Indonesia ada beberapa. Saya catat di sini, dalam 1 Timotius 1 ayat 3 itu diterjemahkan dengan kata mendesak. 1 Timotius 2 ayat 1 diterjemahkan dengan kata menasihatkan. Sedangkan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 13 diterjemahkan dengan membangun. Kata tersebut dalam konteks ini berarti meminta dengan sungguh-sungguh. Menghibur dan memberi semangat dengan perkataan dan perbuatan. Paulus mau Timotius sungguh-sungguh menegur dengan segala kesabaran sambil terus memberitakan Injil. Supaya orang-orang yang menerima Injil mendapatkan keselamatan dan kehidupan kekal dari Yesus Kristus. Kenapa Paulus mengatakan ini kepada Timotius, berpesan tentang ini dengan sungguh-sungguh kepada Timotius? Ayat 3 dan 4 ada alasannya. Karena baik pada waktu itu dan nanti di waktu-waktu ke depan bahkan sampai sekarang ini akan tiba waktunya orang-orang tidak lagi atau tidak suka menerima ajaran yang sehat. Artinya Injil Yesus Kristus atau kabar baik. Mereka akan lebih suka kepada dongeng. Kata dongeng yang dimaksudkan di sini adalah cerita-cerita rakyat. Yang kemudian itu dianggap sebagai sebuah kebenaran yang mutlak. Atau itu dianggap sebagai Injil. Padahal itu bukan Injil. Hati-hati di sini. Paulus bilang tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran sambil terus meletakkan Injil yang sesungguhnya kepada orang-orang yang Timotius layani. Nah, terhadap hal-hal ini Paulus melanjutkan dengan memberikan nasihat kepada Timotius. Ada 4 nasihat yang diberikan sebagai penguatan kepada Timotius. Kuasai diri dalam segala hal. Kuasai diri di sini artinya jaga pikiran untuk tetap fokus pada tugas utama. Jaga pikiran supaya terkendali dan tetap sadar. Jaga hati. Jaga lidah.
dan jaga sikap. Itu maksudnya. Yang kedua, sabar menderita. Kadang kita tidak sanggup menanggung penderitaan. Tapi Paulus bilang, sabar. Yang ketiga, tunaikanlah tugas pemberita Injil. Konteks pada waktu itu ketika Timotius melayani di Efesus, organisasi sudah terstruktur dengan baik dan pemberita Injil itu adalah salah satu jabatan dalam gereja. Nah, Timotius memangku jabatan ini sebagai pemberita Injil. Paulus bilang, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Dan yang keempat, tunaikanlah tugas pelayananmu. Artinya apa? Lakukan tugas sebagai pemberita Injil sampai tuntas. Jangan setengah-setengah. Jangan naik turun. Tetapi sampai tuntas. Sampai akhir hidupnya sebagai pemberita Injil. Ini 4 hal yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius. Saudara, semua yang Paulus nasihatkan kepada Timotius, sebenarnya itu telah dilakukan oleh Paulus. Dan kini dia mau Timotius bisa meneladani dia. Dan sang teladan agung sesungguhnya adalah Yesus Kristus, seperti yang dilakukan oleh Paulus. Paulus mau Timotius menjalankan tuntas pekerjaannya sampai akhir hidupnya. Tidak mudah memang kalau kita melihat akan perjalanan atau riwayat pekerjaan pelayanan Rasul Paulus ini. Tidak gampang, tidak mudah. Tetapi begitu mulia dan sangat penting. Paulus bisa mengakhiri hidupnya dengan manis. Dan dia meyakini kematiannya tidak menjadi sia-sia. Saudara-saudara, kita pun, saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita juga dipanggil untuk tetap setia. Setia memegang teguh iman kita kepada Yesus Kristus sampai akhir hidup kita. Dan mau memberikan diri menjadi teladan bagi orang lain. Itu berarti apa? Itu berarti sikap kita sehari-hari. Itulah bentuk pelayanan kita untuk memuliakan Allah. Sebagai suami, bagaimana sikapmu terhadap istri? Itu adalah bentuk pelayananmu untuk memuliakan Kristus. Istri, bagaimana perlakuanmu terhadap suamimu dan anggota keluargamu? Itu juga adalah bentuk pelayananmu kepada Yesus Kristus. Ya, bicara gampang, tetapi bahwa berat namun mulia. Bu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari dengan semangat penginjilan kita kobarkan semangat ini. Mulai dari diri kita dan kepada orang lain. Kita tetap setia dan kita mau menjadi teladan bagi orang lain. Selamat mengiring Yesus. Selamat menjadi setia, selamat menjadi teladan bagi orang lain, dan selamat memberi diri untuk pemberitaan kabar baik. Tuhan Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Amin.